Spekulasi Ridwan Kamil dan Ahmad Saroni bergulir di tengah DPR RI yang tengah membahas draft rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta. RUU DKJ ini sebagai usul inisiatif DPR yang tengah dibahas di parlemen. Salah satu pasalnya berisi kepala daerah DKI ditunjuk presiden. Dalam pasal 10 ayat 2 draft RUU DKJ berbunyi gubernur dan wakil gubernur ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD. Kita lanjutkan perbincangan ini. Saya ke Pak Doli dulu. Pak Doli, ini kan sedang bergulir ya di DPR terkait dengan RUU DKJ sedang dibahas. Nah, ini bagaimana sebenarnya saat ini di DPR? Jadi ini perlu saya jelaskan, memang ini adalah urusan kami di Komisi 2 ya. Jadi beberapa bulan yang lalu kami sebetulnya udah memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan Undang-Undang DKJ. Karena itu perintah dari Undang-Undang tentang IKN ya. Nah, kemudian itu dibahas di pemerintah. Karena memang ingin cepat, ya kemarin diserahkan kepada teman-teman Balek. Walaupun sebetulnya draftnya sudah kami bahas, ya sudah biasanya kami di Komisi 2 begitu. Karena ada hal-hal undang-undang yang penting, kami membahasnya juga secara informal, ya mana isu-isu penting gitu. Ya sehingga nanti pada pembahasannya sudah lancar saja. Jadi sudah ada konsinyering sebetulnya antara teman-teman Komisi 2 dengan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri waktu itu. Nah, tidak ada sebetulnya soal pemilihan Gubernur DKI itu melalui penetapan atau pengangkatan presiden. Tetapi kan sudah diklarifikasi juga oleh teman-teman Balek, itu sebenarnya usulan dari Bamus Betawi atau apa gitu ya. Nah, dan kemudian pemerintah juga sudah membantahnya bahwa tidak pernah ada usulan itu dari pemerintah, dan terakhir hampir semua fraksi seingat saya itu menyatakan tidak setuju dengan konsep yang sekarang sudah ada di dalam draft itu. Jadi kemungkinan pada saat nanti kita akan bahas, mungkin bisa jadi dikasih ke Komisi 2, saya kira isunya sudah tidak ada lagi. Kita sudah sepakat semua bahwa pemilihan untuk Gubernur DKI Jakarta tetap melalui proses pemilihan. Jadi tidak ada ditunjuk oleh presiden, langsung pemilihan langsung seperti biasa begitu ya? Jadi tidak baik pemerintah maupun semangat yang ada di teman-teman DPR hari ini, ya kita tetap ingin mempertahankan sistem demokrasi di DKI ini, dan saya kira itu bagus lah, jangan sampai mundur kan. Belum kemarin daerah khusus saja, daerah khusus ibu kota saja itu dipilih, masa sekarang sudah hampir sama dengan statusnya dengan daerah lain tidak dipilih, itu kan kemunduran kalau menurut saya. Baik. Jadi Pak Hermawi, jadinya ini peluang besar ya bagi Ahmad Saroni dan juga Nasdem bisa bertarung di Pilkada DKI Jakarta. Iya, jadi saya mau komen dulu yang dikatakan Doli tadi benar, karena Kang Saan, wakilnya Pak Doli di Komisi 2 juga melaporkan hal yang sama. Tidak ada sedikit pun pemikiran fraksi dan pemerintah untuk penetapan gubernur itu melalui presiden. Nah, kalau kami sih siap saja, memang isu tentang pilkada ini kan sudah mulai berhembus setelah tanggal 9 kemarin. Setelah tanggal 9 kemarin. Kita mau lihat, yang pertama langkah kita adalah kita mau coba konsolidasikan koalisi Amin. Koalisi Amin itu 17 PKS, 9 PKB, 10 Nasdem, apakah bisa disatukan? Udah dikomunikasikan itu ya? Sudah. Waktu kami bertemu 3 sekjen itu sudah dikomunikasi, tetapi resminya nanti pimpinan-pimpinan tingkat provinsi yang minggu depan akan bertemu hari Rabu kalau nggak salah. Artinya besar kemungkinan bersatu nih 3 partai ini? Ya, itu yang akan kita usahakan supaya koalisinya relatif lebih permanen, akan kita usahakan. Tapi apapun yang terjadi dengan Pilkada DKI dan pilkada-pilkada lain, kita mau suasana persaingan itu seperti yang di medsosnya Saroni dan Erta. Tetap cair, damai begitu ya. Tapi Pak Hermawi melihat kekuatan dari Ridwan Kamil misalnya dengan Golkarnya, bagaimana Nasdem melihat itu? Kalau di DKI ya tadi yang saya bilang sama. Di DKI Golkar dapatnya 10 sama Nasdem.
Jadi tidak ada kegentaran sedikit pun dalam pertarungan dalam suasana demokrasi. Kita siap saja, tetapi pertanyaannya barangkali apakah benar DPP Nasdem nanti menginterview Sahroni. Nah, itu tadi saya tanyakan di awal itu. Kami belum bicarakan dan bagian dari itu. Tapi peluangnya berapa besar sih Sahroni ini? Lawannya siapa sih di Nasdem begitu? Di Nasdem itu kita nggak tahu, kan banyak orang. Tetapi yang jelas Sahroni itu keunggulannya satu, dia putra Priok, yang ketiga dia akan segera memasuki periode ketiga di DPR. Jadi sangat layak untuk diperhitungkan sebagai salah seorang kandidat yang serius. Tidak ada lawannya di Nasdem, artinya Sahroni satu-satunya. Kami nggak pakai istilah lawan, tapi nanti kami semua kan pakai survei. Ada Andrino yang segera juga akan memasuki periode kedua di DPRD provinsi. Ada Oki Asokawati yang pernah 2 periode di DPR RI. Banyak pilihannya. Nanti pada tahap berikutnya kita akan lakukan seleksi internal. Kita juga nggak tahu apakah Sahroni serius bersedia atau tidak. Baik. Kalau Bang Doli gimana? Selain Ridwan Kamil ada nama lain kan dari Golkar untuk DKI? Ya, kemarin juga sudah ada kita inventarisir nama. Pertama tentu kita punya ketua DKI ya Jakarta sekarang Saudara Zaki. Kemudian yang kedua ada nama Airin juga. Waktu itu Airin juga pernah menyatakan minatnya juga. Jadi ada beberapa nama lah ya yang juga nanti tentu akan kita jajaki, kita lempar. Itu yang saya katakan tadi. Finalnya nanti tentu berdasarkan dari kemungkinan siapa yang paling besar elektabilitasnya melalui survei yang kita lakukan. Kalau koalisi, kalau tadi Nasdem kan mau menguatkan yang koalisinya sekarang. Kalau Golkar bagaimana? Ya, kita terbuka saja ya, kan kalau kita lihat pengalaman pilkada sebelumnya dengan pilpres sebelumnya sebetulnya kan sangat cair ya, antara pilpres, pileg, kemudian lanjut pilkada ini kan itu juga sangat terbuka, terbentuknya koalisi baru. Jadi intinya kan nanti terpulang kepada kemungkinan siapa yang akan meraih peluang paling besar menang kan, dan itu juga akan berpengaruh terhadap berkoalisi dengan siapa. Jadi kalau ketemu dengan sosok figur yang sama dengan partai-partai yang lain dan itu dinilai punya peluang yang sama, saya kira itu yang nanti mempertemukan selain tentu visi misi sosok dan seterusnya gitu. Baik Bung Doli Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Pak Hermawi Taslim Sekjen Partai Nasdem. Terima kasih sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Sehat selalu Bapak-bapak. Sama-sama.